Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kurati Ainina, NIM 1977124 dari Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam najis dan tata cara membersihkan najis. Nah, yang perlu kita bahas, yang pertama ada pengertian najis. Yang kedua, dasar perintah najis, ini dari Al-Quran dan dari Sunnah atau hadis Nabi. Dan yang ketiga, macam-macam najis. Dan yang terakhir, tata cara membersihkan najis. Jadi setelah kita mempelajari macam-macam najis dan tata cara membersihkan najis, diharapkan kita mampu untuk mempraktekannya. Kita bisa mengamalkan, tidak hanya membersihkan najis dengan sembarangan, tapi harus dengan ketentuan dasar hukum fikih. Yang pertama ada pengertian dari najis. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih, tidak suci, yang bersifat hissiyah maupun maknawiyah. Nah, untuk najis yang bersifat hissiyah, ini najis yang bisa dilihat oleh mata, dirasakan oleh panca indera seperti jilatan anjing, kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, dan lain sebagainya. Sedangkan najis yang bersifat maknawiyah yaitu najis yang menodai akidah sehingga tidak dapat dilihat oleh kasat mata seperti syirik, iri dengki, terus kufur, dan lain sebagainya. Menurut istilah, najis itu bisa diartikan sebagai suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah sholat kita kepada Allah. Nah, najis adalah kotoran yang wajib bagi orang itu untuk mensucikannya atau membersihkannya. Sedangkan menurut fikih, najis merupakan benda yang haram disentuh secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat atau harus dibersihkan apabila benda tersebut terkena najis. Nah, najis itu juga termasuk suatu benda yang bisa menghalangi kita untuk mengerjakan ibadah sholat. Adalah dasar-dasar hukum perintah bersuci. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita dengan bersuci dan dituangkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Muddathir ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa thiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125 juga difirmankan di sana yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim antahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, yang artinya bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, dan yang rukuk, dan orang yang sujud. Nah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang berbunyi innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnasi fa innallaha la yuhibbul fahsya walattafahush, yang artinya apabila datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan-kendaraan dan pakaian kamu sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari Sahal bin Hasyalinah. Jadi banyak sekali perintah-perintah Allah yang telah tertuang di dalam Al-Quran agar kita senantiasa untuk membersihkan diri, untuk kita diperintahkan untuk bersuci, agar kita senantiasa ketika beribadah kepada Allah dalam keadaan bersih, mengagungkan Allah dan menghormatinya.
Selanjutnya yaitu macam-macam najis dan tata cara toharoh. Nah, pernah nggak kita mendengar istilah mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh dari orang tua misalnya, atau dari guru-guru, atau dari teman kita juga. Nah, mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh itu termasuk nama-nama dari najis. Yang pertama ada najis mukhafafah. Mukhafafah sendiri itu artinya ringan. Jadi yang artinya mukhafafah yaitu najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang belum pernah makan sekali, yang belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, untuk tata cara membersihkan najis mukhafafah yaitu hanya dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut. Tapi perlu diingat bahwa najisnya anak laki-laki yang belum makan pernah ASI dan najisnya anak laki-laki perempuan yang belum pernah makan ASI itu berbeda. Kalau najisnya anak laki-laki itu hanya dipercikkan air saja. Akan tetapi kalau najisnya anak perempuan yang belum makan ASI itu harus diguyur air maksudnya, sampai hilang wujud bau rasa dari najis tersebut. Karena apa? Banyak penelitian yang sudah meneliti bahwa ternyata di dalam kandungan urin bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu berbeda. Di bayi urin perempuan ini terdapat bakteri yang bakteri itu lebih banyak daripada bakteri dari laki-laki. Tapi di sini tidak akan membahas banyak apa itu bakterinya, dan itu bisa dibaca pada penelitian-penelitian ilmiah. Dan di sini kita hanya membahas mengenai tata cara membersihkannya. Untuk itu, mari kita simak video tata cara membersihkan najis mukhafafah dari kencing bayi laki-laki. Untuk mensucikan najis mukhafafah, maka yang perlu kita siapkan adalah kain yang kering dan suci atau tisu dan air yang suci dan mensucikan. Untuk langkah yang pertama, maka kita bersihkan dahulu bagian yang terkena najis sehingga seperti warna, bau, dan rasa dari najis tersebut hilang. Kemudian, air yang suci dan mensucikan tersebut dipercikkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Nah, air yang dipercikkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Langkah yang ketiga yaitu dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, najis mutawasitoh ini merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughaladoh. Nah, najis ini keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Dan najis mutawasitoh ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah ini berarti najisnya itu masih bisa dilihat oleh panca indera. Misalnya kotoran ayam, kotoran manusia, ini termasuk najis ainiyah. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini termasuk najis yang tidak tampak. Jadi najisnya itu sudah hilang, tetapi masih ada sisa-sisa najis. Misalnya bekas dari air kencing, itu kan sudah tidak ada air kencingnya, tapi masih ada bekasnya. Itu namanya najis hukmiyah. Nah, untuk tata cara mensucikan najis mutawasitoh yaitu dengan mengambil najisnya terlebih dahulu dengan kain yang kering dan bersih, dihilangkan dulu najisnya sampai sudah tidak terlihat oleh mata kita, oleh panca indera kita, tidak bisa dirasakan juga. Setelah itu kita
guyurkan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Nah, setelah itu dikeringkan seperti biasanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video setelah ini. Kita umpamakan najis di sini adalah najis kotoran ayam yang ada di lantai. Nah, setelah mbaknya ini tahu bahwa itu adalah najis kotoran ayam, apakah yang dilakukan mbaknya ini untuk membersihkan najis tersebut? Mbaknya langsung mengambil satu ember yang berisi air dan setelah itu mengguyurkannya ke atas najis tersebut. Apakah benar yang dilakukan oleh mbaknya ini? Jawabannya adalah salah. Najis tersebut malah melebar kemana-mana dan yang tidak terkena najis malah ikut-ikut najis. Bagaimana mensucikannya? Mari kita lihat video setelah ini. Kita umpamakan najis mutawasitoh di situ adalah kotoran ayam. Nah, untuk itu hal yang perlu disiapkan adalah air secukupnya. Nah, air secukupnya ini disesuaikan dengan banyaknya najis tersebut. Yang kedua, bisa menggunakan kain kering atau tisu. Dan yang terakhir bisa ditambahkan dengan pewangi atau super pel. Untuk langkah yang pertama dalam membersihkan najis mutawasitoh adalah membersihkan dahulu atau mengambil dahulu najis tersebut hingga najis tersebut tidak dapat dilihat oleh kasat mata sampai benar-benar bersih dan tidak tersisa sedikit pun. Untuk langkah selanjutnya, maka kita guyurkan air di atas bekas najis tersebut. Air tersebut harus mengenai seluruh tempat yang terkena najis tersebut. Setelah diguyur air, maka seperti biasa air tersebut harus dikeringkan dengan lap kering dan suci atau bisa dengan menggunakan tisu. Dibersihkan sampai bersih. Jika dirasa bau dari najis tersebut masih tertinggal, maka kita bisa menggunakan dengan super pel atau pewangi. Dan langkah selanjutnya kita bersihkan seperti kita mengepel lantai. Yang ketiga yaitu najis mughaladhah, yang artinya adalah berat. Jadi, najis mughaladhah di sini mempunyai arti najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, terus sperma dari keduanya dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Jadi, semisal ada kucing yang kawin dengan anjing, maka anaknya tersebut dihukumi najis. Jika keluar anak, maka anaknya tersebut dihukumi najis. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu lebih dahulu dihilangkan dulu wujudnya. Wujud najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian disucikan dengan air bersih 7 kali, dibersihkan dengan air bersih 7 kali, dan salah satu dari guyuran air yang 7 kali tersebut harus dicampur dengan debu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video tata cara menghilangkan najis mughaladhah yang terkena air liur dari anjing. Kita ilustrasikan tokoh tersebut sedang terkena air liur dari anjing. Bagaimana cara tokoh tersebut untuk membersihkan kakinya dari air liur anjing tersebut? Aha! Untuk membersihkan najis mughaladhah, maka langkah yang perlu kita persiapkan adalah tanah.
tanah yang suci yang dicampur dengan air. Dan sebelum mengambil tanah, pastikan di sekeliling tanah tersebut benar-benar tidak ada najis, atau biasanya kan ada kotoran ayam atau kotoran yang lainnya. Itu diusahakan benar-benar tidak ada najis sedikit pun ya. Setelah itu kita aduk sampai rata. Dan air yang suci dan mensucikan hingga kita takar air tersebut bisa mencapai 7 basuhan. Kita isi air tersebut sampai benar-benar penuh. Untuk membersihkan najis mughaladhah setelah air yang suci dan mensucikan dan air yang dicampur dengan tanah sudah ada, maka langkah yang pertama yaitu mengguyurkan air yang suci dan mensucikan tersebut ke kaki yang terkena air liur anjing tersebut. Basuhan 1, basuhan 2, basuhan 3, dan perlu diingat pada salah satu 7 basuhan tersebut, salah satunya air tersebut harus dicampur dengan tanah yang bersih yang kita cari tadi di video sebelumnya. Dan tanah tersebut digosok-gosokkan ke bagian kaki yang terkena air liur anjing tersebut. Setelah itu, tadi terhitung 4 basuhan, sekarang 5 basuhan, 6 basuhan, dan yang terakhir 7 basuhan. Nah, untuk peletakan di mana sih seharusnya air yang dicampur dengan tanah tersebut diguyurkan itu pada basuhan keberapa? Itu terserah, bisa dilakukan di awal basuhan atau di tengah-tengah basuhan atau di akhir. Itu terserah kita. Nah, sekian. Nah, jadi kenapa sih kok bisa disebut mutawasito, bisa disebut mukhofafa, atau bisa disebut dengan mughaladhah? Karena disebut mutawasito karena tata cara mensucikannya itu lebih ringan, lebih gampang dibanding dengan tata cara mensucikan najis yang lainnya. Sedangkan dinamakan najis mutawasito karena tata cara mensucikannya ini berada di tengah-tengah sesuai dengan kadar dari najis tersebut. Nah, kalau disebut mughaladhah berat itu karena tata cara pensuciannya itu tidak cukup dengan air 1 kali saja atau hanya diguyurkan saja, akan tetapi lebih sulit cara membersihkannya, soalnya dicampur dengan debu, diperhatikan juga sudah hilang atau tidak benda, sifat, wujud, rasa dari najis tersebut. Tapi kalau rasa itu ya nggak perlu dirasakan, karena rasa itu hanya kata-kata kiasan saja. Kalau sudah benar-benar hilang najisnya tersebut secara ainiyah maupun secara hukmiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bersuci dari najis dan hadas hanyalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Nah, kelangsungan di hadapan Tuhan sebagai makhluk itu bertanggung jawab atas kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk agar ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita diwajibkan untuk bersuci, kita diwajibkan bersih dari najis. Nah, tahukah kamu? Nah, kita harus tahu terdapat banyak sekali manfaat yang diperoleh melalui penerapan
bersuci sesuai dengan ketentuan fikih. Nah, jadi bersuci itu kan merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap fitrah manusia dan menjaga harkat dan martabat manusia itu sendiri. Nah, jadi bersuci sama halnya juga dengan menjaga harkat dan martabat agama Islam. Dengan bersuci juga berarti kita menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bersuci, dengan kita menerapkan hidup bersih di lingkungan kita untuk mencapai untuk menjaga penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita sejak dini. Nah, jadi semua itu pasti ada hikmahnya, termasuk hikmah bersuci di atas yang telah dijelaskan tadi. Mana yang benar, mana yang salah dalam bersuci itu harus sesuai dengan ketentuan fikih. Nah, oleh karena itu kita harus yakin kepada diri kita masing-masing bahwa memahami, menerapkan, terus menggunakan tata cara sesuai dengan keharusan itu harus wajib mutlak dilakukan. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran dari saya mengenai tata cara membersihkan najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Semoga bermanfaat dan kita bisa mempraktekannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.